Sudah sini nggak mau. Oh ya, ini nggak off. Siapa moderator? Maya. Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Satria Adi Pradana MPD as a lecturer in research methodology class and all my beloved friends. Well, first of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing we can stay here without any obstacle. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. Okay, let's introduce our group. We are from group 2. My name is Ernita Listia Putri as moderator, Aulia Ulfa Devi Nabila as the first speaker, Yulandari Amanda as the second speaker, and Diana Komalasari as the third speaker. Here we will present about research question, hypothesis, and assumption. Before we start our present by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. For the first speakers, Aulia, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aulia Ulfa Devi Nabila, NPM 191104036, and today I will explain the material about research questions. What is research questions? Research questions are questions that must be answered by researchers in a research project. Answer to research questions will help solve research problems. To make research question, researchers must first determine what type of research will be carried out, whether qualitative, mixed, or quantitative research. Other factors that can influence the research questions are the timing of the research, how the research will be conducted, the methodological approach, and also research funding. Addresses an issue or a problem, which through analysis and interpretation of data is answered in the study conclusion. In most studies, the research question is written so that outlines various aspects of study, including the population and variable to study and the problem to study address. Jadi maksudnya, pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti dalam suatu proyek penelitian. Jawaban atas pertanyaan penelitian ini akan membantu memecahkan masalah penelitian. Untuk membuat pertanyaan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus menentukan jenis penelitian apa yang akan dilakukan, apakah penelitian kualitatif, campuran, atau kuantitatif.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertanyaan penelitian adalah waktu penelitian, bagaimana penelitian akan dilakukan, pendekatan metodologis, dan juga pendanaan penelitian. All research questions should include the following: focus on a single problem or issue, researchable using primary and secondary searches, feasible to answer within the time frame and practical constraints, specific enough to answer truthfully, complete enough to develop the answer over the space of a paper or thesis, and relevant to your field of study or society more broadly. Number 2 is how to write research question. 1. Choose an interesting general topic. Most professional researchers focus on topic they are genuinely interested in studying. Readers should choose a broad topic about which they genuinely would like to know more. An example of general topic might be slavery in the American South or film of the 1930. Maksudnya, kalian harus memilih topik yang benar-benar kalian minati untuk dipelajari dan harus mempunyai pengetahuan yang kuat tentang penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, do some preliminary research on your general topic. Do a few quick searches in current periodical and journals on your topic to see what's already been done and to help you narrow your focus. What issues are scholars and researchers discussing when it comes to your topic, and what questions occur to you as you read this article. Jadi maksudnya adalah lakukan riset pendahuluan tentang topik Anda. Lakukan beberapa pencarian tepat di majalah dan jurnal terkini tentang topik Anda untuk melihat apa yang telah dilakukan dan untuk membantu Anda mempersempit fokus Anda. Seperti isu-isu apa yang sedang didiskusikan oleh para peneliti dalam topik Anda, kemudian pertanyaan apa yang muncul di benak Anda saat membaca artikel. Yang ketiga ada consider your audience. For most college paper, your audience will be academic, but always keep your audience in mind when narrowing your topic and developing your question. Jadi maksudnya pertimbangkan untuk sebagian besar makalah Anda, audiens Anda itu akan bersifat akademik, tapi selalu ingat audiens Anda akan sangat mempersempit topik dan mengembangkan pertanyaan Anda. Kemudian yang keempat ada start asking questions. Taking into consideration all of the above, starting asking yourself open-ended how and why questions about your general topic. For example, why were slave narrative effective tools in working towards the abolishment of slavery? Or how did the film of the 1930 reflect or respond to the condition of the Great Depression? Next, evaluate your questions. After you put a questions or even a couple of questions down on paper, evaluate these questions to determine whether they will be effective research questions or whether they need more revising and refining. Is your question is clear, or is your research question focused, and is your research question complex? The last is begin your research. After you've come up with a questions, think about the possible paths your research could take. What search should you consult as you seek answer to your questions? Or what research process will ensure that you find a variety or perspective and response to your questions? Okay, next is research
questions term. In a sense, research questions can be formulated by knowing the contradiction that occur between what is needed and what is provided, what is should happen and what actually happened, what is desired and what is obtained. Jadi maksudnya adalah pertanyaan penelitian itu dapat kita rumuskan dengan mengetahui kontradiksi yang terjadi. Di antaranya seperti apa yang dibutuhkan dan apa yang disediakan, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang diinginkan dan apa yang diperoleh. Type of research questions. Jadi ada beberapa jenis research questions like descriptive research. The example is what are the characteristics of X? Comparative research, what are the difference and similarities between X and Y? Correlative research, what is the relationship between variable X and variable Y? Okay, and the next you can read about. Next problem in creating research questions. The problem that often occurs when making research questions is that the questions asked are less specific, unclear, and often not critically worthy and research questions. As a research questions, although the topic of research issue raised is very interesting, if the questions are not good and are too trivial, the research will lose meaning for others. Jadi maksudnya masalah yang sering terjadi saat Anda membuat pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang diajukan itu kurang spesifik, tidak jelas dan sering tidak layak kritis sebagai pertanyaan penelitian. Meskipun topik atau masalah penelitian yang diangkat sangat menarik, tapi jika pertanyaannya tidak baik dan terlalu sepele, penelitian tersebut akan kehilangan makna bagi orang lain. Maka sebelum melakukan pertanyaan penelitian, peneliti harus cermat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Hal ini dikarenakan ketika menyusun identifikasi dan rumusan masalah, kata-kata dan kalimat di dalamnya akan berdampak pada kegiatan penelitian, terutama pada pertanyaan penelitian. What makes a strong research questions? Jadi apa yang membuat sebuah research question itu kuat? Yang pertama adalah focus and researchable. Yang kedua ada visible and specific. Yang ketiga ada complex and arguable. Dan yang keempat ada relevant and original. Sample research question. 1. Unclear. How should social networking sites address the harm they cause? And then clear. What makes should social networking sites like MySpace and Facebook take to protect user personal information and privacy? Jadi versi yang unclear itu tidak jelas dari pertanyaan ini karena pertanyaannya tidak merinci situs di jaring sosial mana atau menyarankan jenis kerusakan apa yang mungkin ditimbulkan dari situs tersebut. Ini juga mengasumsikan bahwa kerugian ini terbukti dan dapat diterima. Versi yang lebih jelas, yang clear, ini dia menentukan situsnya seperti MySpace and Facebook. Jenis potensi bahayanya dan juga siapa yang mungkin mengalami kerugian itu. Pertanyaan penelitian yang kuat tidak boleh meninggalkan ruang untuk ambigu. Kemudian yang kedua ada unfocused. What is the effect on the environment from global warming? Dan fokus. What is the most thing on the life of penguins in Antarctica? Jadi pertanyaan penelitian yang tidak fokus ini begitu luas sehingga tidak dapat dijawab secara memadai dalam satu buku. Apalagi makalah tingkat perguruan tingginya standar. Jadi versi terfokusnya mempersempit efek spesifik dari pemanasan global seperti pencairan es, tempat tertentu di Antartika, hewan tertentu yang terpengaruh seperti penguin. Jadi kita harus memberikan pertanyaan sesempit mungkin dan sefokus mungkin. Oke, mungkin hanya itu.
That's enough for me. The next presentation will be delivered by my friend. Okay, thank you Aulia for the explanation. Then for the second speaker, Yulan, time is yours. Okay, I will continue the material. Hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis is an assumption that is made on the basis of some evidence. This is the initial point of any investigation that translates the research question into a prediction. It includes components like variables, population, and the relation between the variables. A research hypothesis is a hypothesis that is used to test the relationship between two or more variables. Jadi, hipotesis itu adalah asumsi yang dibuat berdasarkan beberapa bukti. Nah, ini adalah titik awal dari setiap penyelidikan yang menerjemahkan pertanyaan penelitian menjadi prediksi. Mencangkup komponen seperti variabel, populasi, dan hubungan antara variabel. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Next. Karakteristik of hypothesis. Yang pertama, hipotesis itu harus jelas dan tepat. Kedua, hipotesis harus spesifik, memiliki ruang lingkup untuk lebih banyak melakukan pengujian. Dan cara penjelasan hipotesis harus sangat sederhana dan harus dipahami. Oke, next slide. Types of hypothesis. Yang pertama ada simple hypothesis. Simple hypothesis ini menunjukkan hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen tunggal. Misalnya, jika Anda makan lebih banyak sayuran, Anda akan menurunkan berat badan lebih banyak. Di sini, makan lebih banyak sayuran adalah variabel independen, sedangkan penurunan berat badan adalah variabel dependen. Yang kedua, complex hypothesis. Menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan menyebabkan penurunan berat badan, kulitnya bercahaya, mengurangi resiko banyak penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan beberapa jenis kanker. Kemudian, directional hypothesis. Menunjukkan bagaimana seorang peneliti intelektual dan berkomitmen untuk hasil tertentu. Hubungan antar variabel juga dapat memprediksi sifatnya. Contohnya, anak-anak berusia 4 tahun yang makan makanan yang layak selama periode 5 tahun memiliki tingkat IQ yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak makan dengan benar. Kemudian, non-directional hypothesis. Digunakan ketika tidak ada teori yang terlibat. Ini adalah pernyataan bahwa ada hubungan antara dua variabel tanpa memprediksi sifat atau arah hubungan yang tepat. Null hypothesis. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis. Ini adalah pernyataan negatif dan tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen.
Kemudian associative and causal hypothesis. Hipotesis asosiatif terjadi ketika ada perubahan pada satu variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Sedangkan hipotesis kausal mengusulkan adanya interaksi sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Next slide. Sources of hypothesis. Yang pertama, the resemblance between the phenomenon. Yang kedua, observation from past studies, present day experience, and from the competitor. Yang ketiga, scientific theories. Dan yang keempat, general patterns that influence the thinking process of people. Next slide. Oke, functional of hypothesis. Yang pertama, hypothesis help in making an observation and experiment possible. Yang kedua, it become the start point of the investigation. Yang ketiga, hypothesis help in verifying the observation. Yang keempat, it help in directing the inquiries in the right direction. Next slide. Developing an hypothesis. Yang pertama, ask a question. Menulis hipotesis dimulai dengan pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab. Pertanyaannya harus berfokus, spesifik, dan dapat diteliti dalam batasan proyek Anda. Contoh, apakah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan lebih banyak mendapatkan hasil ujian yang lebih baik? Yang kedua, do some preliminary research. Jawaban awal Anda untuk pertanyaan harus didasarkan pada apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut. Carilah teori dan penelitian sebelumnya untuk membantu Anda membentuk asumsi yang terdidik tentang apa yang akan ditemukan oleh penelitian Anda. Kemudian, formulate your hypothesis. Anda harus memiliki beberapa gagasan tentang apa yang harus yang Anda harapkan untuk ditemukan. Tulis jawaban awal Anda untuk pertanyaan dalam kalimat yang jelas dan ringkas. Contohnya, menghadiri lebih banyak kuliah mengarah pada hasil ujian yang lebih baik. Kemudian, refine your hypothesis. Anda perlu memastikan hipotesis Anda spesifik dan dapat diuji. Lalu, press your hypothesis in 3 ways. Untuk mengidentifikasi variabel, Anda dapat menulis prediksi sederhana. Bagian pertama kalimat, pernyataan variabel bebas, dan bagian kedua pernyataan variabel terikat. Write a null hypothesis. Jika penelitian Anda melibatkan pengujian hipotesis, Anda juga harus menulis hipotesis nol. Hipotesis nol adalah posisi default bahwa tidak ada hubungan antara variabel.
Okay, next slide. How to formulate an effective research hypothesis. Yang pertama itu nyatakan masalah yang Anda coba pecahkan. Kemudian pastikan hipotesis dengan jelas mendefinisikan topik dan fokus eksperimen. Ketiga, cobalah untuk menulis hipotesis sebagai pernyataan jika maka. Tentukan variabel. Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi, dikendalikan, atau diubah. Oke, next slide. Next slide. Hypothesis example. If research question, what the health benefit of eating an apple a day? Then example hypothesis, increase apple consumption in over 60 will result in decreasing frequency of doctor's visit. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, jika seorang mengantuk, dianggap bahwa kurang tidur, padahal belum tentu. Itu harus diuji terlebih dahulu dengan dilakukan wawancara, pengamatan, dan ditanya. Jadi nanti kesimpulannya apakah siswa tadi mengantuk atau ada alasan lain kenapa dia mengantuk. Oke, I think enough. Thank you, Yulan, for the explanation. Okay, for the last speaker, Diana, time is yours. Okay. I will continue the material about assumption. An assumption is a realistic expectation, which is something that we believe to be true. However, no adequate evidence exists to support this belief. In other words, an assumption is an act of faith which does not have empirical evidence to support. Assumptions provide a basis to develop theories and research instruments. Therefore, influence the development and implement of research process. Jadi asumsi di sini adalah harapan realistis yang merupakan untuk mendukung keyakinan ini. Dengan kata lain, asumsi itu keyakinan yang belum teruji, yang tidak memiliki bukti empiris untuk asumsi memberi untuk mengembangkan teori dan instrumen penelitian. Oleh karena itu, mempengaruhi pengembangan dan pelaksanaan proses.
Next, please. Next slide. I'll... okay. Okay. Next is type of assumptions. The first is universal assumptions. Universal assumptions are beliefs that are assumed to be true by a large part such of society. But testing such assumptions is not always possible. For example, there is supranational power which governs the universe. Jadi, ada beberapa jenis asumsi. Yang pertama yaitu asumsi universal. Asumsi universal yaitu keyakinan yang dianggap benar oleh sebagian besar masyarakat. Tetapi pengujian asumsi semacam itu tidak selalu memungkinkan. Misalnya, adanya kekuatan gaib yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua yaitu assumption based on theories, drawn from the theories. If a research study is based on some assumption of the particular study. For example, a study on voice adaptation model will use assumptions of this particular. Itu ada asumsi berdasarkan teori. Asumsi juga dapat diambil dari sebuah teori. Asumsi teori tertentu mungkin datang dari asumsi penelitian tertentu. Misalnya studi tentang model teoritis tertentu itu. Yang ketiga ada assumption needed to conduct a research. Some of the common sense assumptions may be developed to conduct a particular study. For example, prevalence of coronary artery disease is more common among urban people as compared to rural people. Yang ketiga, ada asumsi yang diperlukan untuk melakukan penelitian, yaitu beberapa asumsi yang masuk akal dan dapat dikembangkan untuk melakukan penelitian tertentu. Sebagai contohnya yaitu prevalensi penyakit arteri koroner yang lebih sering terjadi pada masyarakat di perkotaan. Ini kesehatan ya guys. Yang keempat ada warranted assumptions. These are start along with evidence to support. Regular prayers bring success because they boost moral. Nyatakan bersama dengan bukti yang mendukung. Misalnya, sholat yang teratur membawa kesuksesan karena meningkatkan semangat. Dan yang terakhir itu ada unwarranted assumptions. These are state without any supportive example, my God exists everywhere in this universe. Ini ditandakan tanpa bukti yang mendukung. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa ada di mana-mana di alam semesta ini. Next material is ways to deal with assumptions. Cara menghadapi asumsi. First, don't touch them, leave them as they are. When you see the assumptions you have made in your research, you may think about leaving them. However, your confidence will be boosted about choosing not to touch them if carefully review them and options available.
Jangan sentuh mereka, jadi biarkan apa adanya. Ketika Anda melihat asumsi-asumsi yang telah Anda buat, yang udah kamu buat dalam penelitian kamu mungkin berpikir untuk meninggalkannya. Tapi kepercayaan diri akan meningkatkan tentang memilih untuk tidak menyentuhnya jika meninjaunya secara tercemat atau opsi yang tersedia. Next, explain them in more detail. Jelaskan lebih detail atau buat eksplisitnya. Ketiga yaitu over evidence. Convert them into support claims. Yaitu tawarkan bukti atau ubah menjadi klaim yang didukung. Yang then revise alleged claim. Ubah mereka atau revisi klaim yang lebih mistakes about assumptions. Next, okay. The first is the assumption is terrible because there is no evidence. Asumsi yang mengerikan karena tidak ada bukti. Banyak orang yang membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa ketika sebuah asumsi tidak memiliki bukti, itu akan gagal. Namun, pengertian asumsi sendiri yaitu sudah Anda dengar pada awal penjelasan bahwa asumsi itu harapan realistis yang diyakini benar. Jadi sebenarnya belum ada bukti, dia hanya keyakinan. Okay, next. I can entirely agree because we can't know if it's true or not. Saya tidak bisa sepenuhnya setuju karena kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kesalahan umum ini tentang asumsi adalah bahwa jika kita tidak tahu apakah itu benar atau salah, kita tidak bisa mengatakan itu asumsi, karena tidak ada ruang untuk setuju atau tidak setujunya. Akan tetapi, kenyataannya adalah bahwa bahkan jika kita tidak dapat memastikan asumsi tersebut, kita dapat membuat tebakan yang cerdas dan menjelaskan alasan untuk membuat asumsi tersebut. Selanjutnya ada the assumption is reasonable because there is evidence. Asumsi tersebut masuk akal karena ada bukti. Banyak orang menyatakan bahwa ketika ada bukti, sebuah asumsi itu bagus. Namun, kenyataannya adalah ketika asumsi Anda memiliki bukti dan penulis mencoba membuktikan itu bukan lagi asumsi. Ya, karena asumsi itu tersendiri belum ada bukti, hanya sebuah keyakinan. Next slide. There is assumptions example. Contoh asumsi. There are two writing a research paper. Ada dua tipe dalam menulis penelitian. Yang pertama yaitu secara langsung atau eksplisit. Dan yang kedua secara tidak langsung atau implisit. Contohnya yaitu for example, this statement. Patricia stop drinking soda. Nah, eksplisitnya itu Patricia stop drinking soda. And implicitnya Patricia used to drink soda before.
Asumsinya itu adalah Patricia berhenti minum soda. Dan asumsi implisitnya yaitu Patricia Okay, thank you, Diana, for the explanation. Okay, now we will open a question and answer session. For the first session, we will receive 3 questions. Before that, don't forget to mention your name, NTM, and group. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, now in this question, I'd like to give question about I was curious about hypothesis, research, and one thing, the last assumption, right? Okay, jadi my question is easy that if the hypothesis used in quality and quali, hipotesis itu bisa nggak dipakai di data kualitatif? Saya sih kalau gitu. Kalau hipotesis itu bisa nggak dipakai buat riset penelitian yang kuali. Terus tadi ada asumsi juga kan. Asumsi tadi kan harapan ya kan. Jadi dari asumsi tadi boleh nggak kita itu asumsi itu kita tuliskan. Maksudnya kita jadiin bukan jadiin referensi sih, apa kita kumpulkan gitu dari asumsi tadi, bisa nggak itu dari sebuah penelitian itu, dari asumsi itu kita catat, kita kumpulin, terus kemudian kita padukan dengan penelitian gitu. Itu bisa nggak? Mungkin nggak ini apa? Senternya. Center. Lucky. Ya. Maksudnya itu misalnya asumsi itu masuk ke penelitian kualitatif dan kuantitatif nggak bisa apa nggak gitu ya? Yang hipotesis tadi, maksudnya yang penelitian hipotesis tadi itu bisa nggak? Itu tuh masuk yang kedua-duanya bisa nggak dipakai, diterapkan? Oke, Lucky nanyanya. Lucky, ini ya, Cuman tolong nanya pertanyaannya ditulis di kolom chat aja. Oke. Next. Okay, Anin, thank you for your question. Next. Satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizka Yudiana, NPM 1911040190. I wanna ask. Langsung aja ya. Kan tadi dijelasin apa types of research question. Nah, kan beda-beda ya tipe-tipenya. Terus, aku bingung. Kalau kita mau research, emang harus terstruktur gitu, harus pakai 5W plus 1H. Harus pakai semua atau enggak gitu? Atau gimana? Udah sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Rizka, for your question. Okay, give us time to answer. Itu yang jadi pertanyaannya. Jawaban kan? Guys. Tunggu ya. Yes, I can hear. Pendapat nih tentang research. Sebelum kita melakukan penulisan, kayak misalnya menulis abstrak, ya kan, terus keyword, apa lagi tadi, introduction, ya kan, terus tujuan penelitian, lalu hasil penelitian, terus ya, kesimpulan. Nah, sebelum kita tuh menuliskan semua itu tadi yang dari abstrak, metodologi, hasil penelitian sama kesimpulan, itu tuh perlu nggak sih kita tuh seharusnya kita tuh harus melakukan apa ya, prosesnya dulu, maksudnya menjalankan itu semua. Setelah menjalankan itu semua, kita dapat data-datanya, barusan kita tulis. Atau kita tulis dulu gambarannya seperti apa, setelah kita ketemu gambarannya, terusan kita melakukan penelitian. Apa seperti itu atau bagaimana? Itu enggak maksudnya? Guys, Gimana, Lucy?
Yang saya tadi sampaikan jelas nggak? Iya. Nah, itu tadi menurutmu gimana? Kalau menurutmu sih, kita tuh buat perencanaan dulu, nulis-nulis tadi yang kayak apa sih, buat abstrak dulu, terus introduction, terus keywordnya, terus hasil penelitian, dan sampai kesimpulan. Nah, kita tuh menuliskan itu, ya kan? Contoh tadi kita mau menuliskan abstrak, itu kan kita belum tahu kan hasil semua itu kalau kita belum melakukan prosesnya tadi gitu loh. Maksudnya kita mau belum ke lapangannya gitu. Itu bisa menuliskan di papernya tadi, di paper jurnal atau fiksi gitu. Kan kayaknya tuh belum bisa gitu ya. Ya nggak sih? Bisa kok. Bisa. Ya, yang penting kamu jelas, Luki. Penelitian kamu, objek kamu, survei kamu. Cuman kalau tadi Miss Nurul kan bilang, ada yang nonton video Miss Nurul nggak sampai selesai? Macet. Iya sih, macet. Jadi pas di terakhir itu Miss Nurul bilang pas bagian abstrak sih katanya pengen diajarin lagi lebih jauh, tapi nggak tahu kapan diajarinnya. Soalnya kan minggu depan pasti udah beda lagi, beda judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Here I want to answer the question from Rizka Ayudiana. Apakah jika mencari research itu kita harus memakai semua types of research question? I think it depends on the phenomenon or problem you are looking for. Jadi types of research question yang harus dipakai itu disesuaikan dengan penelitian yang kita cari.
Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Saudari Ernita sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, I wanna answer Anindia's questions. Saya jawab pakai bahasa Indonesia aja ya. Could you please explain more detail about visible and specific and give the example about that? Jadi visible and specific itu maksudnya layak dan spesifik. Jadi kita punya ada 3 cara untuk mengetahui itu spesifik dan juga layak. Yang pertama, dijawab dalam batasan praktis. Maksudnya itu pastikan Anda mempunyai cukup waktu dan juga sumber daya untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan akses data yang cukup pertimbangkan untuk mempersempit pertanyaannya menjadi lebih spesifik. Yang kedua, menggunakan konsep spesifik yang terdefinisi dengan baik. Jadi semua istilah yang kamu gunakan dalam pertanyaan penelitian harus mempunyai makna yang jelas. Hindari bahasa yang bias, ide-ide yang luas, dan perjelas tentang apa, siapa, di mana, dan kapan pertanyaan Anda membahas permasalahan tersebut. Jadi contoh yang salah itu apa pengaruh media sosial terhadap pikiran orang. Contoh yang benarnya, apa efek penggunaan harian Twitter terhadap remaja usia di bawah 16 tahun. Jadi jelas siapa, apa medianya, dan juga umur dan lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak meminta solusi, kebijakan, atau tindakan yang konklusif. Jadi penelitian Anda itu tentang memberikan informasi, bukan menginstruksikan sesuatu. Jadi jika proyek Anda terfokus pada masalah praktis, itu harus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyarankan kemungkinan daripada meminta solusi yang sudah terjadi. Jadi contoh yang salah itu, apa yang harus dilakukan pemerintah mengenai jumlah partisipan atau pemilihan yang rendah, itu salah. Yang benarnya, bagaimana atau apa strategi komunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah pemilih di bawah usia 30 tahun. Oke, that's enough. Bagaimana India? Oke, sudah jelas Aulia. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, Saudari Anindia. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lucky Setiawan. Pertanyaannya, bisakah hipotesis digunakan untuk penelitian kualitatif? Hipotesis pada penelitian kualitatif tidak membutuhkan pengujian statistik, bersifat sementara, dan dapat berubah-ubah sewaktu pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif dilakukan apabila kurang atau tidak ada teori pendukung suatu penelitian. Yang dilakukan adalah mencari tahu teori terlebih dahulu melalui penelitian kualitatif, tidak didasarkan atas teori yang kuat. Hipotesis dapat dicantumkan atau tidak karena sudah dapat diambil alih oleh rumusan masalah, dan tidak perlu membuktikan statistik apakah diterima atau ditolak. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah tidak dapat
generalisasikan, tidak bisa diberlakukan secara universal. Oke, Lucky. Jadi intinya kesimpulannya boleh bisa nggak? I'm sorry tadi. Jadi, tidak ada hipotesis dalam penelitian kualitatif untuk kepentingan artikel, kecuali bila jurnal ilmiah menghendaki adanya semacam hipotesis, maka dilakukan dengan meniru dalam bentuk asumsi atau prediksi rumusan masalah. Bisa dimulai. Lucky cukup hipotesis saja atau mau assumption juga? Oh iya, tadi asumsi ya. Ya tolong, tadi saya bertanya tadi. Tentang asumsi tadi, Bu. Mengenai pengumpulan data. Jadi asumsi itu, misalkan, asumsi tadi kan ada yang benar, ada juga yang tidak benar, ya kan? Nah, jadi asumsi yang benar atau tidak benar tadi itu boleh bisa nggak dituliskan gitu sebagai apa ya, referensi gitu, referensi buat kita menuliskan suatu artikel. Bisa dimengerti gimana? Halo, Profesor. Paham? Apakah Anda paham dengan pertanyaan saya? Pertanyaan saya jelas atau enggak? Oke, wait a minute. Jelas ya berarti pertanyaan saya. Jelas. Oke. Jadi apa sih asumsi di sini tuh? Bisa saja bahkan beberapa asumsi umum itu dapat membuat penelitian, digabungkan penelitian kualitas. Perlu dilihat dari penelitian terikat konteksnya, penelitian didasarkan pada bentuk logikanya, lalu kepentingan itu muncul dari informan internal atau digunakan untuk membikai pemahaman eksternalnya. Intinya bisa Lucky. Jadi itu ya asumsi, jadi bisa dipakai ya. Kalau sifatnya tadi, kalau sifat asumsi itu gimana? Dipadukan. Kalau sifat asumsi tadi bisa relatif nggak? Relatif tidak. Kenapa Lucky? Kalau asumsi itu dia memiliki sifat relatif atau bagaimana? Atau tidak? Relatif itu. Asumsi tadi. Asumsi sendiri kan sudah saya sudah saya jelaskan pada awal presentasi saya tadi. Kalau kepercayaan dari peneliti tersebut tanpa memiliki bukti, begitu Lucky.
Gimana Lucky? Oh iya, ya bisa dipahami, bisa dipahami. Bisa dipahami. Thank you, Diana. Halo, Binata. Binata. Oke, sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan kedua. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke. Ini saya mau nanya lagi nih tentang research. Tadi kan hipotesis udah, asumsi juga udah. Berarti saya mau nanya research nih tentang research. Saya masih penasaran dan tentang research. Jadi riset kan kita kan mau mengambil survei itu kan, melakukan survei. Dari penelitian survei tadi yang diambil sampel itu tuh penelitian seperti apa, contohnya itu seperti apa yang bisa diambil sampel. Tadi kan ada kan research, ada yang dibatasi dan ada yang luas. Nah, yang dibatasi ini tadi yang research seperti apa yang bisa diambil sampel. Contohnya tuh penelitian seperti apa. Saya minta contohnya aja. Bisa dimengerti? Oke, Lucky, thank you. Jangan marah dong sama Lukinya. Enggak, kan ini kan diskusi, biar jelas semua gitu kan. Kalau masih Lucky, apa? ulang lagi sih, agak kurang paham. Ulang lagi. Jadi kan Maaf ya. jadi saya tadi minta penjelasan contoh dari penelitian survei tadi. Kan survei kan ada yang dibatasi dan ada yang tidak. Nah, yang dibatasi ini survei penelitian yang diambil sampel seperti apa contohnya? Contohnya aja. Jadi gini, maksudnya dibatasi itu biar apa sih namanya? Media yang diteliti itu nggak luas gitu. Misalnya kamu mau meneliti media sosial, kan ada banyak sih media sosial tuh, ada Facebook segala macam. Kamu tuh harus pilih salah satunya, kayak misalnya neliti Twitter gitu, penggunaannya gimana. Kalau kamu cuma neliti media sosial itu bakal luas banget, apa ya namanya? Luas banget ininya, ranahnya. Ya, itu. Jadi secara umumnya tadi medsos. Jadi Kita khusus Twitternya aja gitu. Khusus gitu. Iya, jadi supaya penelitian kamu itu lebih mudah lagi. Ya, kalau kita nih, misalkan di dalam kelas ya, di dalam kelas itu kan ada 28 siswa. Nah, untuk mengetahui kemampuan speaking mereka, itu boleh nggak kita cuma mengambil sampelnya aja, kita ngambil 2 anak aja misalkan. Boleh bantu jawab nggak? Boleh. Boleh. Kemarin boleh. kata Miss juga kan udah bilang kalau untuk kelasnya dia junior high school, dia minimal 15 sampel itu udah paling kecil. Untuk yang survei yang apa sih kemarin preliminary research apa itu kan, itu minimal 15 kan, 15 orang.
Ya, jadi kayak gitu nggak harus semua satu kelas itu kita teliti. Jadi kita ngambil kesimpulan dari 15 data itu tadi. Jadi artinya kalau tidak lebih dari itu nggak bisa berarti jadikan optimization. Kalau misalnya kita kasih nih, kelas ini kan ada 30 anak. Terus yang respondingnya itu hanya 2 anak yang mau ngisi. Itu gimana? Maksudnya dari 30 orang cuma ada 2 anak yang mau ngisi. Iya. Ya itu usaha Iyalah kamu itu. perempuan. Berarti kamu harus cari dong gimana caranya supaya 15 orang itu bisa ngisi. Karena 15 Iya. data itu paling rendah kayak gitu. Jadi Iya kan itu penelitian kamu. Jadi setidaknya saya harus mendapatkan 15 ya. Waduh. Jadi kayak mana ya? Bikin pertanyaannya itu sebisa mungkin gimana caranya supaya yang bakalan jawab pertanyaan kamu itu nggak susah gitu loh. Yaitu basing-basing kamu, istilahnya itu sekreatif kamu gimana bikin caranya supaya menarik. Mereka orang mau jawab nggak kayak males gitu mau nulis alasannya gitu. Iya, kalau pertanyaannya susah kan dia bukanya aja, ih pertanyaannya apa nih? Nggak ngerti saya, males jadinya ngisinya gitu. Kalian pertanyaan multiple choice atau esai? Kok nyampe sini ya? Kayaknya kita udah beda matkul itu bahasannya. Nah, itu dia. Lucky versus everybody anjir. Nope. Enggak. Cuman bukan ranahnya di sini, tapi nggak apa-apa sih. Tapi lebih tepatnya ke matkul. Ya kalau disarankan sama dosennya kan ini ya, apa tadi, open ended questions, esai lah. Bagaimana yang lain? Apakah sudah paham? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Alright, that's the presentation from group 2. If there is a wrong word, we apologize. Before we closing by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Thank you Alhamdulillah. for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi ini gimana? Lanjutannya ini kan udah selesai. Udah selesai kan? Udah out atau tidak? Ya udah selesai. Atau kita mau membahas hal yang tidak penting di sini. Kau mau bahas apa, Lucky? Enggak usah. Tips, saya mau minta tips ini ya kan. Gimana caranya ngerjain tugas yang banyak, yang menumpuk ini. Ini bagaimana tipsnya? Biar tidak pusing. Biar tidak selalu mengerjakan deadline. Apakah Anda punya solusi? Tanyain Skala dia yang prioritas. suka deadline tuh. Bikin apa namanya? Schedule apa sih namanya? Buat skala prioritas loh, mana yang harus diduluin, Iya. mana yang enggak. Betul. Supaya bisa apa itu namanya? Urut runtut kayak gitu nah. Ruangan kerja Elsa, sorry, bukan Elsa. Esa, bukan Elsa. Tapi kok di ruangan kerjanya Esa ini kok nggak ada itu ya? Nggak ada yang paper yang apa nempel gitu di dinding. Nggak kelihatan aja, kenapa harus diliatin? Dia nggak mau sombong, Lucky. Kan bisa aja ditulis di buku tuh. Nggak harus ditempel di dinding. Ini nanti mau di screenshot dulu nggak sih? Kurang tahu. Bintanya Mobilnya pergi mana ya. ya? Lagi ke toilet katanya. Minta tidur, minta tidur. Wah, kurang. Dosa gibah. Siapa yang gibahin lo? Udah ya? Iya, udah selesai, Kabin. Alhamdulillah. Yaudah yuk, itu absen terakhir. Satrianya kemana, Bin? Kan udah gua kabarin ke grup. Istrinya itu sakit. Oh. Absensi diisi sekarang atau nanti 12 gitu. Sekarang. Untuk masalah absen masuk dan absen keluar. Jadi absen itu udah gua taruh di deskripsi grup. Jadi kalau misalkan memang udah waktunya jam 9.30 pasti gua buka. Jam 10 itu gua tutup. Kenapa gua tutup buka? Biar kalian tuh ada rasa tanggung jawab. Dan kalau bisa isi dan saling ngingetin lah sama temennya. Dan untuk absen keluar juga, gue tutup di jam 12 lewat 15 itu udah paling terakhir. Jadi jangan sampai telat atau lupa.
Kalau misalkan emang kawannya lupa, tolong ingetin satu sama lain. Oke. Sekarang absen keluar. SS. Absen Google Form udah bisa diisi, tapi absen ES dulu. ES lagi. SS. Satu, dua, oke, udah. Makasih ya teman-teman. Sama yang presentasi juga terima kasih.